Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Langkah 1 yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, Jumat tanggal 5 Januari 2024. Bersama saya Penetua Peri Katuak dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKI Langkah 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan pembacaan renungan firman Tuhan dari Kabar Bahalap yang ditulis oleh Pendeta LDBT. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucapkan syukur karena berkat dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami di dalam tidur dan istirahat kami malam tadi. Bapa, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah akal, hati, dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya ke-9. Demikian bunyinya, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya padaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan untuk kita pada hari ini ditulis oleh Pendeta LDBT dengan tema pendidikan di dalam keluarga. Ini merupakan refleksi atau pengalaman Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Di sini Daud yang memimpin bangsa Israel sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengingatkan pengajaran didikan kepada Salomo. Hal itulah yang membuat Salomo
menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan memimpin bangsa Israel. Salomo tetap memegang didikan orang tuanya di dalam dia memimpin bangsa Israel. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Israel, walaupun Tuhan menawarkan kekalahan musuh kepada Salomo atau kekayaan atau umur panjang. Tetapi Salomo bukan memilih semuanya itu. Tetapi Salomo memilih hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat permintaan Salomo itu sangat baik dan memberikannya kepada Salomo. Salomo juga telah berpengalaman dari orang tuanya tentang ajaran-ajaran Tuhan dan hal itu diteruskannya di dalam kehidupannya. Pengajaran yang dilakukan secara berkesinambungan kepada anak-anak akan melekat pada diri anak sehingga tetap diingatnya untuk dilakukan setiap hari. Keluarga adalah pusat pendidikan bagi anak-anak seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6. Perintah Tuhan itu haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu adalah tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya untuk mengembangkan diri anak-anaknya. Orang tua memberikan teladan di dalam segala hal kepada anak-anaknya, baik di dalam perbuatan, berbicara, dan pemikiran. Orang tua menjadi model bagi anak-anaknya sebagaimana Daud sebagai model bagi Salomo di dalam kehidupannya. Tuhan berkehendak supaya hikmat itu bukanlah pada satu generasi saja, tetapi terus kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak terkontaminasi terhadap pengaruh zaman ini, yaitu kejahatan yang merajalela, sehingga keturunan kita lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Penulis Amsal ini ingin mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan akan menjiwai seluruh pendidikan yang mereka tempuh. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berhubungan dengan pelaksanaan perintah Tuhan di dalam hidup si pelajar. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk kepada kuasa Tuhan. Siapa yang tidak menginginkan supaya dia menjadi orang bijak? Semua orang menghendaki supaya dia menjadi bijak dan keturunannya menjadi orang bijak, baik dalam dunia pendidikan, formal, non-formal. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat sejati. Hikmat merupakan perkara yang utama dalam hidup. Hal itulah yang mendekatkan kita dengan Allah, yang memperindah jiwa, memampukan kita mencapai tujuan penciptaan, sehingga hidup pun akan menjadi lebih bermakna. Hikmat akan mendatangkan kehidupan dan kebahagiaan. Hikmat akan menjadi pembimbing, pelindung, dan pemimpin dalam menghadapi mara bahaya dan kesulitan hidup. Hikmat juga akan menjadi kehormatan dan nama baik kita. Betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga agar terjadi pewarisan nilai-nilai luhur kerajaan Allah. Oleh karenanya, setiap anggota keluarga perlu berkomitmen untuk terus menghidupi pendidikan kerohanian di dalam keluarga. Hal tersebut bisa kita wujudkan ibadah dalam keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anak bernyanyi
berdoa dan membaca satu ayat Alkitab secara rutin setiap hari, secara singkat, dipimpin secara bergantian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan renungan kabar bahalap hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan melalui pelayanan podcast kabar bahalap Majelis Jemaat GKI Pelangkas 1 pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan selalu dikumandangkan untuk kita semua. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta sebarkan kabar bahalap ini kepada teman, sanak, saudara, dan bagi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.